Kisah cinta para nabi memang sangatlah menarik untuk diikuti serta diteladani. Salah satu kisah cinta nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaikha. Tidak hanya sekedar memahami dan mengetahui, namun juga mengambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi, terutama bagi umat muslim ketika mengagumi seseorang. Bagaimana perjalanan kisah cinta Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha? Yuk kita simak untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk pendengar setia cerita-cerita di Pelita Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan harapan kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas perjalanan cinta Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha yang sangat menarik untuk kita ikuti. Awal pertemuan Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaikha tidak terjadi di pesta mewah atau ketika berpas-pasan di jalanan. Namun keduanya bertemu lantaran Nabi Yusuf alaihi salam merupakan seorang budak yang diangkat menjadi anak oleh Raja Kitswir, yaitu suami Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitswir dan Zulaikha sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf alaihi salam adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Zulaikha pun berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah Nabi Yusuf alaihi salam, mulai dari rambut yang indah hingga wajah yang tampan. Zulaikha menjadi cobaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf alaihi salam pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahwa Zulaikha memiliki paras yang begitu cantik, bahkan diketahui juga apabila dirinya sengaja berhias hanya untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Rasa kagum Zulaikha akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan syaitan. Dirinya akhirnya merayu Nabi Yusuf alaihi salam untuk melakukan perbuatan tercela. Dikisahkan Zulaikha menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada Nabi Yusuf alaihi salam dengan dirinya. Ia kerap menggoda, namun Nabi Yusuf alaihi salam terus menghindar dan pergi dari kamarnya. Suatu hari, kisah antara Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaikha pun hampir saja terjadi. Zulaikha menangkap Nabi Yusuf alaihi salam dan merobek gamisnya sampai terlepas. Namun Nabi Yusuf alaihi salam terus menolak keinginan Zulaikha. Karena itu, keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Raja Kitswir. Zulaikha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahannya kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan meminta sang suami untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam dalam waktu yang sangat lama. Fitnah yang diberikan oleh Zulaikha akhirnya membuat Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara atas utusan suaminya dalam waktu yang sangat lama. Dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun mulai menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Nasib juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihi salam pun dipertemukan kembali bersama Zulaikha. Zulaikha pun berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Nabi Yusuf alaihi salam pun bertanya, "Siapakah itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaikha ke hadapannya, dan Zulaikha pun berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya sehingga aku hancur. Hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku, dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan." Mendengar itu, Nabi Yusuf alaihi salam sedih dan menangis. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam bertanya kepada Zulaikha,
apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku? Zulaikha pun menjawab, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu. Nabi Yusuf alaihi salam kemudian mengulurkan cemetinya. Zulaikha pun meraihnya serta menaruh di dadanya. Nabi Yusuf alaihi salam merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam yang tidak tega dengan keadaan Zulaikha membuatnya merasa amat kasihan. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikan, jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya. Seketika itu Zulaikha pun berkata kepada utusan tersebut, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua? Pada minggu selanjutnya, saat Nabi Yusuf alaihi salam keluar dengan iring-iringannya, Zulaikha pun datang kembali menemuinya meminta bantuan. Lalu Nabi Yusuf pun bertanya, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Zulaikha pun menjawab, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya. Selanjutnya, orang-orang suruhan Nabi Yusuf alaihi salam membawa Zulaikha dan memandikannya, lalu membawanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Saat itu Nabi Yusuf alaihi salam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Zulaikha duduk di belakang Nabi Yusuf alaihi salam berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya dan penglihatannya dikembalikan seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik dan dapat melihat kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam karena telah menjaga apa yang diharamkan. Setelah melewati perjalanan yang berliku, Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menikah dengan Zulaikha. Dan dari pernikahannya tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Afrain dan Mansa. Kisah cinta Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi salah satu kisah Nabi yang bisa memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menjalani kehidupannya. Tidak sedikit orang-orang menjadikannya sebagai suri tauladan untuk menegakkan agama bahkan sekedar untuk sehari-hari. Sekian dari saya kisah perjalanan cinta Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.